Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bisa berkumpul dengan virtual, dengan online seperti hari ini dan seperti sebelumnya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang karena sedikitnya ilmu kepada zaman sekarang yang sangat kaya akan ilmu. Sebelum kita memulai, masih ingat Ibu kemarin bahas apa? Ya, minggu lalu Ibu membahas tentang materi bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Nah, pada hari ini Ibu akan kembali mengajak kalian untuk keliling Nusantara, yaitu dengan materi pembelajaran tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Tentunya dengan ini kita akan semakin meningkatkan, memperkuat iman kita dalam tetap di agamanya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa mengakses absensi pada link yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silahkan kalian cek kembali dan ingatkan pula ke teman-teman kalian untuk mengakses absensi sekarang, karena penilaian absen itu akan mempengaruhi nilai harian kalian. Selanjutnya, kita akan mulai materi pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai. Bagaimana contoh tradisi Islam di Nusantara? Ada yang tahu? Ya, kita akan mengetahui di slide selanjutnya. Tradisi Islam di Nusantara muncul sebagai akibat ajaran agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama Islam itu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan sampai menjadi tradisi dan tata cara hidup untuk mereka. Tradisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi yang mempengaruhi pola kehidupan mereka. Nah, sebelum Islam masuk, para masyarakat di sana mereka sudah memiliki kepercayaan tersendiri, yaitu pertama animisme, yang percaya kepada benda-benda alam atau benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu percaya kepada ruh nenek moyang atau dinamisme. Nah, ini dua kepercayaan ini mempengaruhi bagaimana hidup mereka. Selanjutnya, setelah ada dua ini yang sudah ada sebelumnya, masuklah Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, seni rupa dan seni ukir. Nah, ini terlihat pada dinding-dinding candi. Contohnya kalian bisa lihat di Candi Borobudur. Nah, itu tuh dindingnya tuh ada corak perahu, ada gambar perahu bercadik yang merupakan gambar pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu dari seni bangunan. Nah, ini terlihat pada bentuk bangunan candi. Jadi, candi itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga sebagai tempat makam raja atau tempat penyimpanan abu jenazah raja yang meninggal. Selanjutnya ada akulturasi budaya Islam. Nah, apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan baru yang sama sekali tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia itu bukan menghilangkan budaya yang sudah ada, tetapi Islam masuk dengan memperbaharui untuk menjadi lebih baik lagi tanpa menghilangkan budaya-budaya sebelumnya. Nah, budaya Islam dan tradisi Islam. Budaya Islam yaitu segala macam bentuk, cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam.
Sedangkan tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya ada seni budaya Nusantara yang mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Nah, yaitu yang pertama ada nama-nama bulan dalam bahasa Jawa atau dalam Jawa. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi di Islam itu ada bulan Hijriyah namanya. Nah, di Jawa juga ada bulan sendiri. Nah, yang dimana kalau kita lihat di sini itu ada beberapa nama bulan yang sama atau yang mirip seperti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan juga Rajab. Ini mirip-mirip sama Safar ya. Nah, selanjutnya ada seni bangunan masjid. Nah, dulu sebelum Islam masuk, biasanya masjid itu berbentuk seperti pendopo rata-rata. Nah, ketika Islam masuk, masjid berbentuk kubahnya ada menaranya yang dimana berfungsi untuk azan, tempat azan. Yang selanjutnya ketiga seni ukir dan kaligrafi. Nah, seni ukir di sini maksudnya adalah seperti yang terdapat pada dinding-dinding masjid misalnya. Selain itu juga pada nisan atau dan lain-lain. Dan kaligrafi. Nah, yang seperti di contoh ini adalah seni kaligrafi yang diukir sehingga terlihat sangat cantik dan indah untuk dipandang. Selanjutnya yang keempat yaitu seni tari. Nah, seni tari ini di gambar ini namanya tari saman, yang dimana saman berasal dari bahasa Arab yang berarti 8. Nah, dahulu tari saman itu dimainkan atau diperagakan oleh 8 orang, makanya disebut sebagai tari saman. Yang kelima yaitu seni musik. Nah, ini namanya hadroh. Yang keenam yaitu seni pertunjukan. Nah, pertunjukan itu kayak pertunjukan saman, tarian, atau pertunjukan musik seperti ini hadroh, atau pertunjukan drama-drama yang memiliki nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. Yang ketujuh yaitu ada seni sastra. Nah, ini merupakan contoh sastra dari salah satu kerajaan yang dimana kerajaan ini tulisannya itu berbahasa Arab, yaitu dari Islam sendiri. Selanjutnya ada kesenian debus. Nah, kesenian debus ini adalah untuk memperingati semangat juang para pahlawan dahulu dalam melawan para musuh dan penjajah. Selanjutnya adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama ada halal bihalal. Nah, biasanya kita melakukan ini tuh setelah Idul Fitri ya. Setelah puasa Ramadan, kemudian Lebaran Idul Fitri, biasanya kita ada halal bihalal. Yang selanjutnya yaitu tabot atau tabwik. Nah, ini dalam rangka memperingati kepahlawanan dan kematian dari cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Hussein, yang mana mereka ini gugur dalam perang Karbala. Selanjutnya ada kupatan atau bakdo kupat. Nah, ini itu biasanya kita disebutnya kalau sekarang itu opor ayam ya. Biasanya opor ayam itu kalau setelah puasa atau Idul Fitri itu ada opor ayam dan ketupat. Nah, ini disebutnya kupatan di daerah Jawa. Selanjutnya ada sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, sekaten ini maksudnya itu kalau dari bahasa kitanya itu maulid, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yaitu ada grebek. Nah, grebek ini, tradisi ini ada di beberapa daerah yaitu Solo, Cirebon, Jogja, dan juga Demak. Nah, kegiatan ini atau tradisi ini tuh bertujuan untuk merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, untuk di Demak dibersamai dengan memperingati peresmian Masjid Demak itu sendiri. Selanjutnya ada Rabu Kasan. Rabu Kasan ini tradisi di Bangka yang bertujuan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala atau bencana dan musibah. Selanjutnya ada Kerobok. Nah, Kerobok ini yaitu maulid di Kutai dan pawai obor di Manado.
Kalau di Kutai biasanya diawali dengan pembacaan Barzanji. Nah, kalau di Manado biasanya itu ada pawai obor. Jadi pawai obor di Manado itu udah terjadi secara turun-temurun dan masyarakat pun menganggap itu sebagai tradisi. Nah, tujuannya apa? Pawai obor adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana kelahirannya itu seperti cahaya yang menerangi jalan kita semua menuju kebenaran dan menjauhi kemaksiatan. Selanjutnya yaitu ada Dukderan di Semarang, yaitu menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Jadi kegiatan ini tuh untuk menyambut puasa, ada pawai. Pawainya itu jalan dari Balai Kota Semarang biasanya startnya. Selanjutnya ada budaya tumpeng. Nah, budaya tumpeng ini biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ulang tahun, tasyakuran, ataupun kejadian-kejadian penting lainnya seperti akikah dan lain-lain. Tuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita ternyata sudah cukup sampai di sini. Kita sudah di akhir perjumpaan pada pertemuan kita minggu ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau belum paham, mari kita diskusi ke grup. Ibu akan berikan kalian waktu sampai nanti sore jam 5. Kita akan diskusi, tanya jawab. Kalian kalau misalnya mau bertanya, silahkan di grup, ya, di grup WhatsApp. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa mengakses absensi hari ini, sekarang juga, karena waktunya terbatas, cuma sampai jam 5 juga, jam 5 doang, seperti waktu diskusi kita sore hari ini. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa mengerjakan tugas, yaitu pada halaman 235 di buku kalian. Ditulis tangan, ada soal pilihan ganda 10 soal dan soal esai atau uraian ada 5 soal. Silakan dijawab dengan baik, ditulis di buku tulis kalian, kemudian difoto atau di-scan dan di-upload ke link yang sudah Ibu sediakan di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan kirim ulang linknya sekarang ya, setelah pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Sholih sholihah.